Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrir Esos MM. Saya adalah dosen tetap Prodi Manajemen Pelabuhan di Politeknik Maritim AMI Makassar dan sekaligus dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian sejak Januari 2020 hingga sekarang. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mata kuliah wajib pada program studi D3 Manajemen Pelabuhan dengan bobot 2 SKS. Secara umum, mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat mengetahui tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu melaksanakan analisis kepercayaan serta evaluasi kinerja sumber daya manusia. Ada beberapa capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar tentang manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa memahami pengertian manajemen sumber daya manusia dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui kegiatan manajemen sumber daya manusia, memahami pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan analisis perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, mahasiswa memahami tentang organisasi dan bagaimana mengaruh pengelolaan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mampu memahami kepemimpinan dan mengetahui beberapa gaya kepemimpinan. Kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami macam-macam etika, fungsi, prinsip, dan dasar hukum kode etik profesi. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara pengukuran sikap kerja dan kepuasan kerja. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami mengenai perencanaan karir dan penyusunan perencanaan karir. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami mengenai perencanaan karir dan penyesuaian karir dalam perencanaan. Kemudian kesembilan, mahasiswa mampu memahami tentang penilaian kinerja dan mengetahui metode penilaian kinerja. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana diantaranya 2 pertemuan dilakukan untuk asesmen, yaitu asesmen pertengah semester atau mid semester dan asesmen pada akhir semester atau final semester. Kemudian 14 pertemuan untuk pembelajaran materi ini yang dibawakan, yaitu pada pertemuan pertama itu menyampaikan kontrak perkuliahan dan beberapa materi pengantar konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia yang meliputi beberapa definisi. Kemudian pada pertemuan kedua, hasil masih tetap berkaitan mengenai konsep dasar manajemen sumber daya manusia yang meliputi siklus manajemen sumber daya manusia, model manajemen sumber daya manusia, dan bagaimana pentingnya manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan ketiga, yaitu membahas lebih spesifik mengenai fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, stafing, penilaian dan kompensasi kerja, perbaikan dan pengembangan kualitas, keselamatan, kesehatan kerja, dan evaluasi kerja. Pada pertemuan keempat dan kelima membahas mengenai analisis kepercayaan sumber daya manusia
dan organisasi yang meliputi pengertian dan jenis organisasi, mengelola sumber daya manusia secara sistem organisasi. Kemudian pengaruh manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Pada pertemuan ketujuh itu membahas mengenai kepemimpinan yang meliputi pengertian dan beberapa pendapat tentang kepemimpinan. Kemudian teori sebab munculnya kepemimpinan, gaya dan fungsi kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan, kekuasaan dan wewenang. Pada pertemuan ke-8 itu dilaksanakan tengah semester atau biasa disebut dengan mid test dengan memberikan soal pilihan ganda. Setelah mid test kita masuk di materi pada pertemuan ke-9, yaitu membahas mengenai etika dan profesi kerja yang meliputi pengertian dan macam-macam etika, peranan etika dalam profesi, dasar hukum kode etik profesi. Itu di pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-10 itu membahas mengenai sikap kepuasan kerja yang meliputi pengertian dan pengukuran sikap kerja, pengertian dan teori kepuasan kerja, hubungan pelaksanaan kerja, dan kepuasan kerja. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13 itu sudah membahas mengenai perencanaan karir yang meliputi pengertian dan ruang lingkup perencanaan karir, pola karir dan penyusunan perencanaan karir, pengembangan karir, tanggung jawab pengembang karir. Ini di pertemuan ke-12 dan ke-13. Pada pertemuan ke-14 itu membahas mengenai kinerja yang meliputi penilaian kinerja, penilaian prestasi kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, kemudian tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Kemudian masuk di sistem pengukuran kinerja. Itu di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-15 itu di sini kita sudah masuk di pertemuan terakhir untuk materi. Itu biasanya masuk masalah pembahasan mengenai performance indikator atau KPI yang meliputi pengertian dan elemen KPI. Ya. Kemudian implementasi KPI dalam pengukuran kinerja. Pada pertemuan ke-15 ini menjadi pertemuan terakhir untuk pembahasan materi manajemen sumber daya manusia. Maka pada pertemuan ini diberikan tugas akhir kepada mahasiswa, yaitu tugas pertamanya mahasiswa diberikan contoh kasus sebuah perusahaan pelayaran untuk dibuatkan analisis pekerjaan dan membuat perencanaan sumber daya manusianya. Yang kedua, tugas kedua itu membahas mahasiswa membuat prompt penilaian kinerja dengan metode performance indikatornya atau KPI berdasarkan studi kasus pada tugas pertama tadi. Pada pertemuan ke-16 dilaksanakan penilaian akhir, yaitu ujian akhir semester untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan mahasiswa memahami tentang materi yang telah diberikan selama satu semester. Jadi itu yang terakhir. Jadi
ada penilaian tersendiri di akhir semester. Jadi kita mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Saya kira ini barangkali ringkasan materi, ya, materi manajemen sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semoga hari ini kita sehat semua. Amin. Jadi untuk pertemuan hari ini adalah masalah materi kita adalah manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Ya. Untuk materi manajemen sumber daya ada beberapa materi yang harus kita bahas. Yang pertama di definisi manajemen. Kemudian dasar-dasar manajemen, kemudian bidang dan pendekatan manajemen, kemudian sistem dan tipe-tipe manajemen, fungsi-fungsi manajemen, kemudian di sini fungsi-fungsi manajemen ada berapa, kemudian pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, di awal kita akan masuk di pertemuan yang di sini di awal adalah definisi manajemen. Apa itu manajemen? Kalau kita melihat sehari-hari, kita sudah tahu itu manajemen apa, ya. Artinya manajemen itu kan mengelola atau mengatur, ya. Atau manajemen itu adalah seni. Kalau kita tidak mengatur, ya, waktu kita akan habis. Makanya manajemen itu sebenarnya bagus kan mengelola, atau bagian dari seni, ya. Itu manajemen itu bukan cuma diartikan dalam buku saja. Kita harus mengelola, mengatur. Kalau kalian memanage waktumu dengan bagus, maka kamu ciri-ciri orang yang sukses. Ya. Tapi kalau waktumu tidak terkelola dengan bagus, ya, yakin percaya kau datang di sini tidak ada gunanya. Itu manajemen. Ya. Jadi manajemen di sini kalau di dalam definisi di sini yaitu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Itulah definisi daripada manajemen. Sebenarnya manajemen itu indah sekali, ya, indah sekali. Mengatur, ada mengaturnya, ada seninya. Kalau diperlukan, ya, maka akan sukses. Itu manajemen. Kemudian dasar-dasar manajemen. Ya. Dasar-dasar manajemen di sini adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Kemudian yang kedua adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur. Kemudian yang keempat adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Kemudian yang kelima adanya sekelompok orang dalam pekerjaan yang akan dikerjakan. Kemudian yang keenam adanya hubungan organisasi. Itulah dasar-dasar dari manajemen. Ya. Ada 6 dasar di sini, ya. Ada 6 dasar. Ini sebenarnya kalau kita kembangkan, ya, organisasi ini akan maju. Kalau ini yang kita kembangkan dasar-dasar ini, ya. Adanya kerjasama di antara sekelompok orang, ya. Itu kalau tidak dikelola dengan bagus, tidak di-manage, tidak jalan juga ini. Tidak jalan. Kemudian yang ketiga di sini bidang pendekatan manajemen. Ada beberapa pendekatan. Manajemen bersumber daya manusia, kemudian manajemen pembelanjaan, kemudian manajemen produksi, manajemen biaya, manajemen pemasaran, manajemen perkantoran, manajemen risiko, manajemen berdasarkan sasaran, dan manajemen mutu. Itu bidang dan pendekatan ini.
pendekatan ini. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Ya, di dalam manajemen sumber daya manusia, ya, di dalam manajemen sumber daya manusia, fungsi-fungsi manajemen di sini ada 5. Ada planning atau perencanaan, organisasi atau pengorganisasian, motivasi atau motivasi, controlling atau pengawasan dan pengendalian. Kemudian yang terakhir planning. Di manajemen, di fungsi-fungsi manajemen yang paling harus Anda pahami adalah di sini. Ini semuanya. Ya, kenapa? Ini setiap kami memberikan materi pembelajaran manajemen sumber daya, ini harus saya tekankan. Ya, harus dipahami, yaitu masalah planning. Kalian kalau tidak memiliki planning di sini adalah perencanaan. Apa itu planning? Adalah gambaran tentang apa yang akan dicapai sebagai pedoman dan besar. Anda punya planning nggak? Siap, Pak. Ada. Siap. Untuk kenapa kau masuk di sini? Oh, saya mau jadi kerja di suatu pelabuhan. Tujuan ada. Planning Anda harus ada perencanaan. Organisasi ini, Polimaret ini ada punya planning, ada perencanaan. Ya. Tahun 2000 sekian, Polimaret akan lebih besar lagi. Itu namanya perencanaan. Ya, kalian memang di dalam manajemen planning ini harus Anda pahami betul-betul. Ya. Karena dasarnya kita di sini di planning ini ya sama dengan kita ketemu Anda dari kampus dari rumah ke sini, ya. Kalau tidak ada planning, tidak ada perencanaan, datang saja tanpa tujuan, tidak ada, sia-sia. Datang hanya ngomongin, tidak ada, ya, tidak ada. Kemudian organisasi atau pengorganisasian adalah pengelompokan tentang tugas, pekerjaan, jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Enak sekali. Jadi kita tidak sia-sia. Ya, kalau di Polimaret di sini, ya sudah terorganisir. Yang menangani masalah pendidikan siapa? Masalah keuangan siapa? Masalah kesiswaan siapa? Ya, kerja sama siapa? Sudah terorganisir. Jadi kita tidak saling tumpang tindih dalam pekerjaan. Karena sudah terkelompok pekerjaan itu. Kemudian di sini di manajemen sumber daya, di fungsi manajemen itu motivation, ya, sangat dibutuhkan, ya, motivation, ya, atau motivasi. Motivasi di sini adalah menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan memberikan bimbingan, instruksi, dan nasihat. Motivasi. Sama dengan saya di sini, saya sebagai dosen motivasi kalian. Kalau kamu hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas, kehadiranmu semua, maka kami akan memberikan nilai yang terbaik. Ya. Ikut meet, ikut tugas, ikut hadir, dan ikut final, nilaimu akan bagus. Komitmen saya, ya, kalau saya mengajar bahwa kalau kamu rajin tidak pernah apa dalam saya mengajar, nilaimu pasti nilai C. Disiplin, karena kita adalah mengajar di seni militer. Yang utama adalah disiplin. Ya, disiplin. Karena apa yang menyebabkan Anda disiplin? Karena Anda berpakaian dinas. Maka dituntut untuk disiplin. Jangan ini kuliah begini ya tidak disiplin. Karena pakaian kita itu dituntut untuk disiplin. Baru dilihat dengan pakaian maka kita disiplin. Motivasi. Itulah motivasi. Kemudian ada controlling. Controlling atau pengawasan dan pengendalian. Di sini di dalam manajemen sumber daya manusia di sini adalah pengawasan itu sama, controlling itu sama. Tadi motivasi ada
Pengawasan. Pengawasan adalah apakah pelaksanaan sesuai rencana, tidak terdapat penyimpangan, segera dapat diperbaiki atau tidak. Sama dengan kalian, ya. Kalian, ya. Kalau sudah belajar manajemen sumber daya di sini, mata kuliah saya, lantas nanti tidak lulus, Anda bisa evaluasi. Apa penyebab sehingga saya tidak lulus? Di mana letak kesalahan? Apakah saya yang telah memberikan nilai atau bagaimana? Kalau Anda betul-betul sudah memenuhi syarat, Anda tidak lulus, bisa komplain. Pak, kenapa bisa tidak lulus? Itu namanya evaluasi. Kemudian terakhir, evaluasi dalam penilaian. Evaluasi penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingkan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang sebenarnya. Jadi saya bilang tadi, sudah ada pengawasan, ada penilaian. Penilaian itu akhir. Sama dengan kalau kita membangun suatu rumah, ada gambarnya kan, ada rencana, ada gambarnya, ada gambar. Sudah jadi, inilah evaluasi. Bagaimana? Bagaimana dengan pekerjaan itu, apakah sesuai dengan tidak? Tidak, perbaiki. Di sini, kalau Anda melakukan sesuatu harus nilai di akhir. Dari awal perencanaan, ya, dan akhir evaluasi atau penilaian, supaya ada hasil yang akan kau capai. Seperti tadi, Anda sudah datang kuliah dari awal, pada saat setelah final tidak keluar nilainya, kenapa saya bisa tidak lulus? Mungkin saya malas. Ya, kan terbaca di situ, terbaca. Sama dengan ini di depan di kampus nanti kita evaluasi. Ya, gambar yang sebenarnya sudah ada gambarnya ini pembangunan itu sama dengan ini. Pembangunan ini tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan gambarnya, maka kami akan komplain. Untuk penilaian. Ya, apakah perencanaan tadi dengan penilaian apakah sesuai gambar atau tidak? Di sini ada yang perlu dipertanyakan sebelum kita lanjut. Jawab saya, Pak. Oke, silakan. Pada bagian sistem dan tipe manajemen terdapat poin pertama, manajemen Bapak. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan manajemen Bapak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bukan berarti manajemen Bapak ada di sini. Bukan ada Bapak. Istilah di sini. Manajemen Bapak. Ya. Manajemen Bapak di sini artinya masih sama seperti strukturnya di atas. Ya. Itu manajemen Bapak. Jadi Bapak yang menentukan, pimpinan yang menentukan di sini. Jadi kalau pokoknya semua diatur oleh pimpinan, itu manajemen Bapak. Terkoordinir organisasinya apa semua itu masih dari Bapak. Bukan berarti Bapaknya saya ini sebagai Bapak, tidak. Istilah manajemen Bapak. Jadi semua diatur sama Bapak semua. Pak, tadi kan kalau manajemen Bapak itu diatur oleh pimpinan, Pak. Jadi bagaimana kalau ada manajemen tertutup itu, Pak? Yang mengatur itu siapa? Kalau tertutup, tidak semua kita harus ditahu. Ya, sama dengan tertutup, ya kan? Itu tidak semua bisa diketahui. Ya, ada item-item sama dengan kalau kita rapat. Namanya sekarang kita sidang tertutup, ya kan? Artinya bukan tidak bisa dipublikasi, tapi dibatasi. Oke, saya kira kita lanjut. Pengertian manajemen sumber daya ini, saya kira Anda sudah paham semua. Nah, pengertian manajemen sumber daya merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di samping faktor lain seperti akibat dan modal. Oleh karena itu,
sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Memang di dalam suatu organisasi selalu ditekankan berhasil tidaknya suatu organisasi tergantung dari sumber daya manusia. Tergantung dari sumber daya manusia. Polimarik ini besar, ya. Kampus kita ini besar, sumber daya bagus, ya. Sumber daya bagus. Ya. Kalau ada yang sumber dayanya yang, kenapa saya bilang bagus? Di sini kita hampir tidak ada lagi tamatan SMA. Iya. Tidak ada lagi tamatan SMA di dalam organisasi kita. Pimpinan kita selalu menekankan bahwa sekolah. Sama dengan kalian kalau sampai di sini cuma sampai di sini jangan apa-apa. Ya. Organisasi makanya di dalam suatu penelitian biasanya yang mendukung berhasil tidaknya suatu organisasi adalah sumber dayanya, sumber daya manusianya. Ya kalau manusianya yang datang ogah-ogahan ya hasilnya juga pasti ogah-ogahan. Ya. Di sini ada pengertian manajemen sumber daya menurut Dr. Andes A. Melayu Rasutuan. Adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. Kemudian ada menurut Mario, manajemen sumber daya adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, motivasi dan memelihara kinerja yang tinggi di dalam suatu organisasi. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ada 6 ruang lingkupnya di sini. Ya, yang pertama rencana organisasi, STP, kemudian sistem reward, manajemen promosi, pengembangan pekerjaan organisasi dan komunikasi hubungan masyarakat. Ya. Sini ada perencanaan organisasi banyak sekali nanti ya. Kemudian ada siklus manajemen sumber daya. Di sini ada pengendalian atau rekrutmen, kemudian ada pemisahan, kemudian ada pengembangan, kemudian timbalan jasa dan penugasan. Di sini ada siklusnya manajemen sumber daya. Ya. Saya kira cukup sekian ini untuk pertemuan hari ini. Nanti materi selanjutnya kita akan lanjut lagi di materi organisasi, ya. Untuk materi berikutnya masalah organisasi. Jadi ini awalnya di sini manajemen sumber daya itu ini yang harus yang utama. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Siap.